silakan Bapak putus aliran listrik di rumah saya. Apabila ingin pemasangan baru, saya akan hubungi Bapak. Itu chat dia berikan terakhir. Selama 6 bulan itu nggak pernah buang sampah? Kagak. Kalau 6 bulan ini kagak buang-buang. Pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar. Ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Kamis 10 November lalu, warga perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat, dibuat geger. 4 orang warganya yang tinggal di kediaman Rudianto Gunawan ditemukan tewas di dalam rumah. Keempatnya masih memiliki hubungan darah dan kerabat. Dua dari 4 jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi sudah mengering. Diperkirakan waktu kematian 4 jenazah sudah sejak 3 pekan sebelumnya. 4 jasad tersebut adalah pasangan suami istri Rudianto Gunawan dan Margareta Gunawan, anaknya Dian, serta Budianto Gunawan. Yang menarik, usia para korban semuanya sudah di atas 40 tahun hingga 71 tahun. Namun polisi meyakinkan tidak ada tanda-tanda bekas kekerasan dari kematian keluarga Gunawan. Empat jenazah anggota keluarga ini ditemukan di ruangan terpisah. Tim forensik menduga mereka tidak meninggal dalam waktu bersamaan, namun penyebab kematiannya hingga kini masih terus didalami. Hingga kini penyebab kematian 4 anggota keluarga Rudianto Gunawan masih penuh dengan teka-teki. Jenazah mereka ditemukan pada hari Kamis tanggal 10 November lalu. Dari keempat jenazah tersebut tidak ditemui adanya unsur-unsur kekerasan atau tanda-tanda bahwa jenazah tersebut mengalami kekerasan. Namun tim forensik mengatakan keempat jenazah tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu ditemui dalam kondisi yang mengering. Dugaan sementara, keempat anggota keluarga Rudianto Gunawan ini tidak mendapatkan asupan makanan selama beberapa waktu. Yang menarik di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah yang tepat di belakang saya ini, ditemukan ada sebuah mangkuk yang berisikan kapur barus yang digunakan untuk menyerap atau menghilangkan bau busuk. Jika ini benar adanya, maka patut diduga bahwa mereka memang merencanakan kematian tersebut. Atau paling tidak, berusaha menutup-nutupi dengan sengaja tidak memberitahukan atau meminta pertolongan pada orang lain maupun warga sekitarnya. Menurut penuturan tukang sampah yang biasa bertugas di kompleks Citra Garden 1, keluarga Rudianto memang sangat tertutup. Anggota keluarganya jarang berkomunikasi dengan warga sekitar, termasuk dirinya. Tutur sapa ala kadarnya pun jarang terlontar. Waridin yang mengaku sudah lama mengenal keluarga Rudianto menyebut sudah berbulan-bulan tidak mengambil sampah dari rumah tersebut. Ia sempat menduga keluarga Rudianto sudah pindah rumah. Sebenarnya kalau ngangkut sampah di tempat sampahnya itu apa? Sampahnya sampah apa sih? Nyangkut di pagar. Udah begitu aja. Isinya apa isinya? Ya sampah. Sampah makanan? Atau Ya dulu sebelumnya meninggal. Kalau 6 bulan ini kagak buang-buang. Nggak buang-buang. Berarti kan 6 bulan. Matinya udah 6 bulan itu. Sampah dapur habis makan. Gitu. Sejak 6 bulan udah nggak buang-buang. Saya pikir ini pindah apa kagak. Saya juga berdua, Man. Dia kan punya utang. Udah, saya kasih aja dah, nggak usah minta lagi.
Takutnya ya namanya manusia, apa kekurangan apa. Tahu-taunya besoknya hari Rebonya udah bau tuh. Sikap tertutup keluarga Rudianto juga diamini oleh warga sekitar rumahnya. Ketua Rukun Tetangga setempat menyebutkan sudah lama tidak melihat aktivitas dari rumah Rudianto. Namun Ketua RT menyebut sempat melakukan komunikasi terakhir dengan keluarga Rudi pada September lalu. Saya terima berita terakhir tanggal 5 September. Ya, itu mengurus dia punya listrik yang tunggakan di bulan 8. Dan sudah dibayarkan oleh pemilik rumah. Itu dilakukan tanggal 5 saya chat, itu ada bukti tagihan. Segera lakukan sebelum dilakukan pemutusan oleh PLN. Dijawab sama anak korban. Ya Om, maaf, saya sudah ngerepotin, nanti saya kabarin. Dibayar itu tunggakan. Tanggal 9 November datang untuk melakukan pemutusan aliran listrik di rumah tersebut. Karena sudah atas permintaan pemilik rumah. Ya, dia ada chat dengan petugas PLN itu tanggal 4 Oktober. Silakan Bapak putus aliran listrik di rumah saya. Apabila ingin saya pemasangan baru, saya akan hubungi Bapak. Itu chat yang dia berikan terakhir ya kepada petugas PLN Kalideres. Keluarga Rudianto telah menunggak pembayaran listrik. Dari komunikasi dengan petugas PLN pada 4 Oktober, keluarga mempersilahkan petugas untuk memutus aliran listrik ke rumahnya. Benarkah keluarga Rudianto sedang dibelit kesulitan ekonomi? Sikap tertutup keluarga Rudianto Gunawan ditandai dengan pagar setinggi 2,5 meter yang mengurung rumahnya. Menjadi penanda para penghuni rumah menginginkan privasi lebih dari lingkungan sekitarnya. Saat 4 jenazah ditemukan, pagar juga dalam kondisi digembok dari dalam rumah. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang. Ada rencana mau pindah. Jadi perkiraan dari warga sekitar, dari Pak RT, diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal di dalam. Kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Dari hasil olah TKP oleh kepolisian, diketahui keluarga Rudi sudah mengemas beberapa barang ke dalam kardus. Seisi rumah ditemukan dalam kondisi rapi dan terawat. Namun anehnya, 4 jasad penghuni rumah ini ditemukan dalam kondisi lambung kosong. Miris, seluruh penghuni rumah meregang nyawa, namun tidak ada keluarga dan kerabat yang mengetahui. Tidak hanya tertutup dengan warga sekitar, keluarga besar Rudianto Gunawan rupanya juga kurang akur. Pengakuan dari kerabat mendiang istri Rudianto, terakhir kali mereka saling komunikasi sudah 5 tahun silam. Misalkan keluarga Bapak tersebut kelaparan atau macam-macam, itu bagaimana Pak menurut Bapak? Kita justru kaget ya. Kalau memang dia tidak mampu,
kenapa dia tidak hubungin saudara atau ya mungkin minta tolong tetangga, tapi tidak ada sama sekali, sehingga kita juga kaget, baru tahu kalau sampai begitu parahnya begitu. Sempat ada permasalahan keluarga nggak sih Pak? Saya rasa sih nggak pernah ini ya, kalau konflik keras itu nggak ada lah. Ya, tapi kalau konflik kecil ya namanya dalam keluarga itu mungkin selalu ada ya. Kalau yang besar nggak ada. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya, apakah memang disengaja ataukah memang dilanda kesulitan ekonomi. Kriminolog Universitas Indonesia menduga kecil kemungkinan dipicu oleh kesulitan ekonomi. Adrianus menduga keluarga Rudianto menganut paham tertentu hingga memilih mengakhiri hidup dengan tidak makan. Ada dua ya. Pertama, kematian yang berbeda-beda itu mungkin sekali diakibatkan oleh karena tadi ada pihak yang tidak mau dan dipaksa, maka lalu kemudian dia mati duluan begitu. Dipaksa itu maksudnya dipaksa tidak makan dan tidak minum ya, sehingga mati duluan. Barulah kemudian orang yang memaksa yang kemudian tidak makan tidak minum, alhasil dia matinya belakangan. Ya, jadi ada peran yang berbeda yang tadi saya katakan, ada yang sukarela untuk mati kelaparan dan ada orang yang dipaksa mati kelaparan. Makanya lalu waktu kematiannya berbeda-beda. Kalau cara berpikir yang pertama itu memang disiapkan oleh orang yang memang percaya dan memaksa yang lain untuk mati gitu ya. Tetapi kalau pada yang kedua itu kelihatannya adalah satu ritus dalam rangka untuk mereka berangkat tadi gitu, berangkat bersama-sama ke alam baka tadi gitu ya, disediakan ritus dan seterusnya. Dugaan sengaja melaparkan diri atau tidak makan juga diamini oleh sosiolog dari Universitas Indonesia. Melaparkan diri menjadi keputusan yang dipilih oleh keluarga Rudianto. Informasi yang kita peroleh ya, yang dibaca di berbagai media atau keterangan polisi, saya berkesimpulan bahwa kematian ini bukanlah kematian yang alamiah ya, karena misalnya meninggal karena sakit ya, atau karena usia yang tua gitu lah. Tapi ini adalah meninggal yang sifatnya disebabkan karena hal-hal non alamiah. Bisa saja ini karena mereka entah apa pendorongnya, dia memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan ya secara terus-menerus sehingga mengakibatkan kesehatan terganggu. Atau bisa jadi juga ya mereka mengkonsumsi hal-hal tertentu ya yang akhirnya merusak gitu. Tapi itu lagi-lagi harus diteliti. Sikap kepekaan sosial dan solidaritas antar sesama di pemukiman perkotaan menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk terus dibangun. Jangan sampai sikap kurang peduli dan sibuk mengurus kepentingan diri sendiri lambat laun mengikis kepedulian sosial dengan lingkungan terdekat kita. Hingga sepekan pasca penemuan jenazah keluarga Rudianto, kepolisian masih bolak-balik menggelar olah tempat kejadian perkara. Rabu, 16 November lalu, Polda Metro Jaya bersama tim gabungan lainnya menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia demi menguak penyebab dan motif dari kematian keluarga ini. Dari hasil olah TKP baru, polisi menemukan gunungan sampah di dalam rumah korban. Penemuan ini sejalan dengan pengakuan petugas kebersihan yang mengaku tidak pernah mengambil sampah di rumah Rudianto selama beberapa bulan. Hasil olah TKP kemarin, ternyata tidak ditemukan jejak-jejak yang lain di luar daripada 4 penghuni.
tidak ditemukan bercak-bercak darah, termasuk di lantai 2. Kemudian semua pintu pada saat pertama kali masuk dan juga keterangan saksi itu dikunci dari dalam gerbang, termasuk di dalam kamar yang paling depan itu berisi Nyonya Reni dan Dian, itu dalam satu kamar, ibu dan anak dalam satu kamar, dan ini dikunci dari dalam. Kemudian kita lihat bagaimana kami sampai jelaskan tadi, ternyata barang-barang ini bukan dicuri tetapi dijual. Oleh karenanya sekali lagi ini belum merupakan suatu kesimpulan bahwa motif terjadinya pencurian dan perampokan, sementara ini sangat kecil kemungkinan. Fakta yang mencengangkan dari hasil penyelidikan sementara ini, Reni Margareta, istri dari Rudianto Gunawan, diduga sudah meninggal sekitar bulan Mei. Dugaan ini muncul berdasarkan kesaksian petugas koperasi simpan pinjam yang mendatangi rumah keluarga Gunawan pada 13 Mei. Saat itu, petugas koperasi sedang melakukan survei untuk menaksir nilai harga rumah tersebut. Kepolisian juga masih terus membantah keterlibatan sekte dalam kasus kematian satu keluarga ini. Pada saat itu diterima oleh almarhum Budianto. Begitu membuka gerbang, langsung terasa bau busuk yang luar biasa pada bulan Mei, 13 Mei. Ditanyakan kepada pihak rumah, kok bau seperti ini? Dijawab bahwa ini got yang lupa dikasih. Kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian diminta perlihatkan sertifikatnya, karena ternyata sertifikat ini atas nama almarhum Reni, Nyonya Reni Margareta, ibu dari Dian. Kemudian ditanyakan, Ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Kemudian pegawai koperasi simpan pinjam ini mengajak diantarkan untuk masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk lagi. Di mana ibunya? Ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak atas nama dia yang tuduh meninggal di TKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak gembur, agak curiga. Tanpa pengetahuan Dian, salah satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar. Ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Tanggal 13. Kemudian langsung keluar, yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan proses gadai ini, pinjam uang ini, ya. Langsung mengajak dua saksi yang lain segera keluar. Pada saat keluar, kami ketemu saksi yang lain, kita ambil keterangan, sudah kita ambil keterangan juga. Menyatakan sama bahwa sempat teriak Allahu Akbar, dan salah satu saksi ini dikejar oleh Budianto. Tolong Pak, jangan sampai dilaporkan ke polisi, jangan dilaporkan pihak RT ataupun warga sini. Tolong. Dan ternyata memang tidak dilaporkan. Ini yang kami sesalkan. Seharusnya kita semua sebagai warga masyarakat tidak boleh permisif. Ada seperti ini agar dilaporkan. Sikap asosial atau mengurung diri keluarga Rudianto Gunawan dinilai sosiolog Imam Prasojo patut diselidiki lebih dalam untuk mengungkap motif. Kalau saya dalam perspektif sosial, ini menurut saya harus menjadi sebuah trigger ya, sebuah entry point bahwa dalam suatu komunitas ya itu harus dibangun
upaya-upaya untuk menjadikan komunitas itu responsif secara kolektif. Pihak kepolisian belum mengungkap dan memecahkan misteri kematian 4 anggota keluarga dari Rudianto Gunawan di salah satu perumahan di Kalideres, Jakarta Barat. Pihak kepolisian pun membantah adanya dugaan bahwa keempat jenazah tersebut diduga meninggal karena kelaparan dan kini masih mendalami temuan terkait buku-buku dan video dari berbagai agama. Namun jika dilihat kembali dari fakta-fakta yang ada di lapangan saat ini, seperti posisi jenazah yang tergeletak di tempat yang berbeda-beda, dan juga keterangan saksi mengenai pemutusan aliran listrik hingga kesaksian tukang sampah komplek yang mengatakan bahwa tidak adanya sampah rumah tangga yang diambil selama beberapa bulan. Dari fakta-fakta inilah patut diduga bahwa keluarga Rudianto Gunawan ini memang sudah siap untuk kehilangan nyawanya. Di Indonesia, kasus kematian satu keluarga memang beberapa kali terjadi. Namun modusnya biasanya diawali dengan pembunuhan, barulah si pelakunya mengakhiri nyawanya sendiri. Tahun 2018, seorang pengusaha komputer di Palembang menembak istri dan 2 anaknya hingga akhirnya ia mengakhiri nyawanya sendiri dengan sebuah tembakan bunuh diri. Sebelum bunuh diri, kepala keluarga ini meninggalkan pesan terakhir. Di Januari tahun 2021, seorang bapak di Jember, Jawa Timur gantung diri setelah lebih dulu mengakhiri hidup 2 anaknya. Kemudian di Jombang, Jawa Timur, tahun 2018 silam, seorang ibu tega menghabisi nyawa 3 orang anaknya dengan cara meminumkan racun serangga secara bersama-sama. Namun berbeda dengan kasus-kasus terdahulu, kasus kematian keluarga di Kalideres melibatkan korban yang semuanya sudah berumur dewasa hingga lansia. Hilangnya 4 nyawa sekaligus di rumah AC57 Citra Garden Kalideres masih menjadi misteri. Namun kasus ini menjadi alarm penanda peringatan betapa pentingnya menghargai setiap jiwa dan nyawa. Tidak ada satu orang pun dibenarkan untuk mengambil nyawa orang lain ataupun mengakhiri hidupnya sendiri. Kepolisian harus bekerja sigap dan cermat mengungkap teka-teki di balik kematian keluarga Rudianto Gunawan demi memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.